Dari ornamen nisan itu disebutkan tidak mungkin bahwa itu adalah makam Habib, tidak mungkin itu adalah makam bin Yahya. Menurut Mas Zakin itu adalah kebohongan besar, sebuah upaya untuk menggerus, menutup sejarah tokoh-tokoh ulama Nusantara, tokoh-tokoh Nusantara yang ingin digantikan dengan tokoh-tokoh fiktif dari Pahlawi Yaman. Jadi fakta baru lagi betapa banyak tokoh-tokoh Nusantara kita yang dibin-yahyakan dengan seenaknya, dan orang-orang kita manut saja, ngikut saja, tanpa harus meneliti terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu ini PR bagi para sejarawan kita, para pakar situs sejarah kita, itu untuk meneliti lebih detail lagi tentang siapa Mbah Daeng. Ini adalah bukti bahwa pengaruh Habib Lutfi di Jepara itu sangat kuat sekali, sangat besar sekali, sehingga tokoh-tokoh sampai juru kunci pun ya, atau siapapun itu, kalau itu sudah menyangkut, sudah dari hasil rekomendasi Habib Lutfi ya, seakan-akan mereka sudah tidak bisa menolak lagi. Ya, akan membenarkan. Karena apa? Sudah dikenal. Ya, otoritas Habib Lutfi ini sudah dikenal sebagai ronsen makam. Nah, itu kalau selain Habib Lutfi sudah tidak mungkin. Dan satu-satunya orang yang punya power, yang punya kekuatan, yang bisa rekomendasinya ini bisa diikuti, ya hanya Habib Lutfi saja. Kenapa? Makanya tuduhan itu arahnya selalu ke Habib Lutfi. Memang tidak bisa dibuktikan, memang sulit. Tapi jelas ini sudah menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video, yaitu tentang makam Mbah Daeng yang dibin-yahyakan, yang sebenarnya itu sangat tidak mungkin itu dibin-yahyakan ya. Ini dari channelnya KBN Nusantara. Nah, kenapa ini ingin sekali saya ketengahkan di sini, saya tampilkan di sini, karena kebetulan saya orang Jepara sendiri dan saya memang baru dengar ya ada nama Mbah Daeng. Maklum saya memang tidak, yang saya kenal itu di makam-makam yang ada di Jepara itu ya makamnya Sultan Hadirin ya, atau kali ini biasa dijarahi. Kalau makam Mbah Daeng itu kurang. Kalau di Jepara itu juga ada makamnya Syekh Siti Jenar ya. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas di sini ya. Saya tertarik itu, kaget sekali kenapa kok ada makam yang namanya Mbah Daeng ini terus kemudian dibin-yahyakan. Dari kronologi yang disampaikan itu katanya makam ini atas rekomendasi dari Habib Lutfi, katanya masih leluhurnya Habib Lutfi yang jadi waliullah. Tapi yang sangat aneh sekali ya, dari melihat dari bentuk batu nisannya ya, ornamen-ornamen yang ada di nisannya itu sangat tidak mungkin sekali kalau makam itu adalah bin Yahya atau dari Pahlawi ya. Dari tahunnya ini jelas eranya bukan era Pahlawi, jadi sangat tidak mungkin itu dibin yahyakan. Nah, ini semakin menambah daftar panjang, daftar banyak, yaitu tentang makam-makam yang hasil rekomendasi Habib Lutfi ini memang bermasalah. Termasuk kemarin kita masih segar ingatan akan makam Sunan Muria yang sudah diganti batu nisannya ya, termasuk kijingnya, kemudian sudah dirubah ala Yaman. Batu nisannya jelas itu ala Yaman ya, sebagaimana makam-makamnya tokoh-tokoh Yaman. Ini dan itu jelas atas rekomendasi Habib Lutfi ya. Lagi-lagi ini atas rekomendasi Habib Lutfi. Jadi yang bisa kita tarik kesimpulan di sini adalah kita semua ya, saya ingin mengajak untuk khususnya yang saat ini dibahas adalah Mbah Daeng di Jepara ya, khususnya untuk warga Jepara dan umumnya untuk kesemuanya dimanapun tempat berada ya. Kalau ada makam-makam yang disinyalir itu adalah hasil rekomendasi dari Habib Lutfi ya, itu bisa
dipastikan palsu atau perlu ditanyakan kembali, dicek kembali. Nah, seperti makamnya Sunan Muria, ini kan jelas batu nisannya itu jelas diganti. Nah, ini kan sebenarnya fatal sekali kalau orang itu memahami sejarah. Tapi saya juga sendiri memahami kenapa kok misalkan juru kunci atau pihak keluarga dari Sunan Muria itu kok mau saja misalkan disuruh merubah oleh Habib Lutfi, kok mau saja, ya kita maklumi saja. Maksudnya memang masalahnya adalah Habib Lutfi sudah kita kenal sebagai tokoh yang sangat powerful, punya pengaruh yang sangat kuat, ya hegemoninya sangat kuat sekali. Kita bisa melihat track recordnya banyak, ya muhibin beliau itu banyak sekali di Jepara. Saya sendiri termasuk mengikuti torekoh beliau waktu itu sebelum mengenal tentang pembahasan nasab ini. Ini adalah bukti bahwa pengaruh Habib Lutfi di Jepara itu sangat kuat sekali, sangat besar sekali, sehingga tokoh-tokoh sampai juru kunci pun, ya, atau siapapun itu, kalau itu sudah menyangkut, sudah dari hasil rekomendasi Habib Lutfi, ya seakan-akan mereka sudah tidak bisa menolak lagi, ya akan membenarkan. Karena apa? Sudah dikenal, ya otoritas Habib Lutfi ini sudah dikenal sebagai ronsen makam. Nah, julukan ini sangat menyukseskan Habib Lutfi bisa semudah itu mengatakan bahwa ini makam leluhurnya. Inilah Habib Lutfi ini sebagai tokoh ronsen makam, sebagai penemu makam, ya dari mimpi atau dari istilahnya terawangan dan sebagainya. Ini sudah diakui. Ini alhamdulillahnya, ya, alhamdulillah mulai sejak ada pembahasan nasab, terus kemudian kasus pergantian nisan makam Sunan Muria itu viral dibahas, dan kemudian ditemukan berbagai makam-makam palsu. Ternyata kebanyakan itu hasil rekomendasi dari Habib Lutfi. Ini semakin membuat masyarakat semakin paham, semakin tahu, ya. Bagi mereka yang tentu menyimak media sosial akan semakin paham, semakin tahu siapakah sebenarnya Habib Lutfi yang sebenarnya, ya. Kalau sampai hari ini masih ada orang yang istilahnya fanatik buta, ya, membabi buta, menganggap bahwa apa yang diucapkan oleh Habib Lutfi itu selalu benar, ya seakan-akan mereka itu sudah kena tamparan keras dari fakta-fakta dan realita ini. Seperti makamnya Mbah Daeng yang tiba-tiba bisa berubah menjadi bin Yahya. Untuk saudara-saudaraku semua yang mungkin masih tertutup hatinya dengan fanatik butanya, ketahuilah termasuk tokoh-tokoh yang diba'alawikan itu tidak hanya sekedar makam-makam yang sudah lama, tapi juga termasuk guru beliau sendiri dari Habib Lutfi, yaitu Purwokerto, ya kayaknya Mbah Malik Purwokerto. Ini kan sebenarnya Mbah Malik sudah jelas-jelas masih ada keluarganya, masih ada anak cucunya, bahwa Mbah Malik ini bukan Ba'alawi. Tapi ternyata faktanya itu dibinyayakan, dan saya melihat sendiri itu di aurat bukunya, kan saya ikut juga torekoh beliau dari Habib Lutfi. Jadi saya hafal sekali wiridannya, yaitu Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya, ada bin Yahyanya. Tapi alhamdulillah sudah ditolak dari pihak keluarga, sudah dengan tegas bahwa Mbah Malik itu bukan bin Yahya, bukan Ba'alawi. Ya, semoga ini bisa membukakan untuk teman-teman kita yang ada di Jepara atau dimanapun tempat berada. Tolong segera waspadai jika ada makam-makam yang mungkin Ba'alawi atau bin Yahya. Ini patut sekali untuk dicek dan dicurigai, ya. Walaupun mungkin kebenarannya itu apakah itu selalu Habib Lutfi mungkin tidak bisa dibuktikan, tapi tentu arahnya ini Anda sudah bisa memahami, sudah jelas, ya. Kalau yang bin Yahya itu kenapa kok tetap ini ada sangkut paut dengan Habib Lutfi, ya siapa lagi kalau bukan Habib Lutfi. Mungkin kalau kata Gus Arya yang kewar-kewar, yang bin Yahya itu kan banyak misalkan. Terus orang-orang pribumi itu yang sendiri yang dulunya itu berbondong-bondong ingin makamnya dihabibkan, itu kan omong kosong belaka. Ngomong kayak gitu kan kosong belaka. Mana ada pribumi itu berbondong-bondong, itu faktanya di mana? Itu kan harus dibuktikan. Terus kemudian kalau misalkan bin Yahya itu banyak, tidak hanya Habib Lutfi saja, ya. Cobalah Anda bayangkan, Anda pikirkan. Kira-kira
keturunan bin Yahya mana ya yang sanggup bisa merubah, misalkan ada Mbah Daeng yang kita tahu sebagai leluhur Nusantara ini kok bisa saja dirubah, kok bisa dirubah silsilahnya, kok bisa dirubah bin Yahya. Kira-kira orang mana yang bisa selain Habib Lutfi? Coba lah. Kalau Anda bisa menunjukkan yang Anda curigai selain Habib Lutfi, yang istilahnya menurut istilah Jawanya itu yang memper, yang mirip, yang kira-kira mendekati, apakah ada? Misalkan ada orang biasa yang bisa berani membinyahyakan. Itu tidak mungkin sekali. Tidak mungkin sekali ya. Selain Habib Lutfi itu tidak mungkin sekali ya. Memang boleh Anda mengatakan misalkan bin Yahya itu tidak harus dari Habib Lutfi saja. Iya. Tapi kira-kira bin Yahya mana, keluarga bin Yahya mana yang punya kekuatan, yang punya power, yang bisa mempengaruhi orang sehingga makam itu bisa dirubah silsilahnya ya. Itu kalau selain Habib Lutfi sudah tidak mungkin. Dan satu-satunya orang yang punya power, yang punya kekuatan, yang bisa rekomendasinya ini bisa diikuti, ya hanya Habib Lutfi saja. Kenapa? Makanya tuduhan itu arahnya selalu ke Habib Lutfi. Memang tidak bisa dibuktikan, memang sulit. Tapi jelas ini sudah menunjukkan. Ya, jadi itu tidak perlu diperdebatkan lagi ya. Sebenarnya ini seperti ilmu matematika yang bisa dikatakan sudah pasti ya. Sudah pasti. Cuma memang belum bisa dibuktikan. Ya seperti itulah ya. Kita simak saja dari channelnya KBN Nusantara, kita simak saja sampai tuntas ya. Di situ katanya ada makam 70 wali ditempatkan di situ tuh. Gimana Pak menurut Bapak? Habib Lutfi ketika datang ke Jepara setelahnya kibar bendera merah putih di Jepara ke makam pahlawan itu di belakang gunung, langsung ke makam Daeng. Beliau mengatakan di sini mbah saya yang jadi aulia di makam Daeng sekitar 70. Beliau mengatakan sekitar 70. Saya sempat tanya kepada Habib Umar Mohdar. Bib nih saya semua tuh enggak Bib ya, patok gede-gede. Sepertinya nih ya tulisannya Arab mesti ya Habib. Ya, dari nisan-nisan yang saya print itu dicium di gini. Bu Habib semua ini. Baunya wangi nih ini Kang. Mau sama tak tahu ya gitu bilang gitu. Nanti kalau yang bisa jawab nih yang Kalongan nih kalau urusan masalah ini. Soalnya itu yang bidangnya kalau Umar kan dakwah dakwah. Lah setelah kita sowan ke Habib Lutfi hal ke-7, beliaunya lo Jepara aku tahu ziarah kabeh Kang. Nalikane aku mondok ten Bali Kambang, ten di Batula Hadik. Di makam-makam leluhurku tak goleki kabeh Kang, di antara ten Daeng niku. Alhamdulillah kita kalau kesuwan Habib Lutfi setelah hal ke-7 beliau ngendikan ngoten ya alhamdulillah ya nanti bisa saya kasih silsilahnya kalau sudah ada bangunannya. Tapi kalau nanti ada waktu pas ada acara ke Jepara nanti saya ke makam Daeng pasti. Setelah 2011 ke makam Daeng saya dikasih silsilah. Saya minta kan enggak, wah nanti kalau sudah ada bangunan saya kasih. Nah, itu sampai 2004 mulai dibuka. 2011 baru Habib Lutfi rawuh dan beliau mengatakan masih banyak di sini yang belum diidentifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, saya mendapatkan informasi tentang makam tokoh Nusantara, makam tokoh Jawa yang kembali ditemukan di Bin Ba'alawikan, lebih tepatnya di Bin Yahyakan. Dan dari yang tadi kita dengarkan bersama, itu saya tonton di sebuah channel YouTube tentang makam Mbah Daeng, secara jelas dan gamblang melibatkan sosok Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan terkait dengan dibukanya makam Mbah Daeng di Desa Krapyak, Kecamatan Taunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Nah, saya juga mencoba surfing, mencari-cari tentang jati diri makam Mbah Daeng ini. Dan saya juga mencoba komunikasi dengan teman Mas Yakin, MN, sejarawan kita, mengatakan bahwa makam Mbah Daeng di Krapyak, Jepara ini tidak mungkin adalah makam Pak Alawi, makam Habib bin Yahya.
Karena itu dari nisan yang ada, nisannya disebutkan masih asli. Nisan yang ada di makam Mbah Daeng itu adalah nisan pada era akhir era Wali Songo, pada zaman peralihan dari Demak ke Mataram yang tahunnya sekitar tahun 1500-an pertengahan sampai 1600-an awal. Jadi dari ornamen nisan itu disebutkan tidak mungkin bahwa itu adalah makam Habib, tidak mungkin itu adalah makam bin Yahya. Di banyak tentang cerita makam Mbah Daeng di internet, baik tertulis maupun di YouTube, silakan dicari sendiri. Dan nisannya memang juga masih ada bahkan ada sebuah penelitian S1, saya buka-buka. Menurut Mas yakin ini nisannya asli itu, dan itu adalah nisan tokoh Jawa, bukan nisan tipologi orang Pahlawi, dan tidak mungkin nisan yang eranya adalah era tahun 1500-an itu adalah nisan kuburannya orang keturunan Yaman. Tidak mungkin dikatakan sebagai nisan Pahlawi Yaman, karena Pahlawi Yaman itu datang ke Nusantara kan pada awal-awal 1900-an. Jadi menurut Mas Yakin itu adalah kebohongan besar, sebuah upaya untuk menggerus, menutup sejarah tokoh-tokoh ulama Nusantara, tokoh-tokoh Nusantara yang ingin digantikan dengan tokoh-tokoh fiktif dari Pahlawi Yaman. Oke ya, menurut Mas Yakin itu nisan pasca Wali Songo yang masuk peralihan antara Demak dan Mataram. Nah, panjenengan bisa amati sendiri itu bentuk nisan-nisannya. Jadi tentu saja ini harus dibereskan nih Pemkab Kabupaten Jepara, karena itu sudah dibangun bagus ya, sudah dibangun, dan di situ jelas tertulis disebut sebagai makam Habib. Jadi itu di area makam ditulis itu makam Mbah Daeng Habib Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman bin Yahya. Semuanya kok menjadi leluhurnya bin Yahya semua. Jadi penjuru Nusantara, bojone pira, anake pira gitu. Di mana-mana jadi bin Yahya. Ya, kalau makam Mbah Daengnya mungkin benar, tapi yang kita protes adalah Pahlawinya ini. Dari mana sejarahnya kemudian menyebut Mbah Daeng sebagai Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman bin Yahya. Ini yang tidak sesuai dengan sejarah peradaban di Nusantara. Itu saya kira harus segera diurus nih oleh teman-teman di Kabupaten Jepara ya. Pemkab Jepara juga harus segera bertindak, jangan sampai tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Nusantara dirubah semua, dipalsukan semua, dibin Habibkan, dibin Yahyakan kalau kasus ini ya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa makam Mbah Daeng ini dicampuri dengan pendapatnya Lutfi bin Yahya, diklaim sebagai mbahnya Mbah Lutfi bin Yahya itu sejak tahun 2004, artinya sudah 20 tahun yang lalu, dan dibangun tadi mulai tahun 2011, artinya sekitar 13 tahunan yang lalu ya. Dan per hari ini tahun 2025 sudah di hall, kalau nggak salah di hall yang ke 20-an sekitar itu. Dan tadi disebutkan pada hall ke-7 Pak Lutfi bin Yahya datang di makam Mbah Daeng ini dengan glorifikasi, disebut sebagai leluhurnya, sebagai mbah-mbahnya yang katanya jumlahnya 70 lebih. Nah, selain tayangan video tadi, ada juga referensi tertulis yang laki-laki juga di sini menyebut menyeret nama Lutfi bin Yahya terkait makam Mbah Daeng ini. Ini ditulis oleh suarabaru.id 21 September 2023. Ini ditulis Khol Aulia Daeng Waliullah yang ikut berjuang bersama Ratu Kalinyamat gitu. Nah, saya baca yang ada kaitannya dengan Lutfi bin Yahya ini. Menurut Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, Makbaroh Aulia Daeng merupakan pemakaman Zambalnya Indonesia. Zambal merupakan sebuah pemakaman di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Pemakaman Zambal terkenal karena yang dimakamkan di situ semua adalah para waliullah.
Jika seseorang yang bukan wali dikuburkan di situ, maka bumi Makbaroh tidak mau menerimanya dengan berbagai kisahnya. Oke, saya screenshot ini, saya tampilkan, bisa dikira ngarang ya. Ya, ini fakta baru lagi betapa banyak tokoh-tokoh Nusantara kita yang dibinyahyakan dengan seenaknya, dan orang-orang kita manut saja, ngikut saja, tanpa harus meneliti terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu ini PR bagi para sejarawan kita, para pakar situs sejarah kita, itu untuk meneliti lebih detail lagi tentang siapa Mbah Daeng, lebih detailnya kisah perjuangannya dulu seperti apa, dengan petunjuk awal bahwa ornamen nisannya disebut masih asli. Yang ornamen nisan itu menurut Mas Yakin tadi sama mirip persis dengan ornamen nisannya Pangeran Derajat dari Cirebon. Ya, tadi disebut itu. Dan ada juga ornamen makamnya Pangeran Derajat Cirebon. Ya, persis tipologinya persis sama. Nah, menurut Mas Yakin bahwa ornamen jenis itu masuk era Sunan Prawoto sampai Sultan Agung. Oke ya, itu saja segera video kali ini. Mudah-mudahan ini akan ditindaklanjuti lebih jauh oleh para pemangku otoritas pemerintah di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Sekali lagi, tokoh-tokoh Nusantara harus kita jaga betul, sejarah Nusantara harus kita jaga betul, jangan sampai diberangus, dihancurkan oleh keturunan bangsa asing di Indonesia mengklaim sebagai leluhurnya, diklaim sebagai datuk-datuknya. Itu maksudnya apa? Mbah Daeng dari bentuk nisannya, situsnya adalah era tahun 1500-an pertengahan sampai 1600-an. Dan era itu tidak mungkin adalah eranya Ba'alawi Yaman di Indonesia. Jadi jangan ngaku-ngaku. Era itu adalah era akhir zamannya Wali Songo, era Demak. Ya, eranya Demak Radian ke Mataram. Belum ada ceritanya kaum Hadramaut Yaman keluyuran ke Indonesia ketika itu. Jadi nggak usah ngaku-ngaku. Membuat makam-makam palsu, mengaku sebagai leluhurnya dan lain sebagainya adalah karakter dan kebiasaan bangsa Yahudi yang pada akhirnya ingin mengklaim wilayah itu sebagai wilayah milik leluhurnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.